Ancaman kali ini bagi pertahanan Vietnam melaju berbahaya. Coba menekan Nguyen Van Phi. Philip Nguyen mendapatkan gangguan tadi. Gagal Ferrari. Wong Hai berkonsentrasi. Momen genting di laga ini harus waspada. Kenin dan Cokra Supriyadi. Kita kalah sama mereka enggak. Ya. Tetapi kenapa mereka juga selebrasi berlebihan Australia sama kita? Karena mereka U23-nya kalah sama kita. Karena kalah, jadi malu. Cukup subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan informasi putar Timnas Indonesia dari kami. Skor akhir dan skor sementara Timnas Indonesia versus Vietnam, dan Erick Thohir langsung gini usai laga. Untuk update skor bisa kalian lihat di judul dan thumbnail video ini ya. Berita pertama, jalannya laga. Laga berjalan dengan tempo lambat selama 15 menit. Sebab Vietnam berusaha mengalirkan bola sembari mencari celah. Sementara Indonesia bertahan dengan dalam dan sesekali mengintip serangan balik. Hal itu membuat laga berjalan sedikit membosankan. Vietnam terus mengurung pertahanan tim Merah Putih hingga menit ke-30. Sayangnya, tidak ada tembakan ke gawang yang dilepaskan sepanjang setengah jam pertama. Begitu juga dengan Indonesia, tak ada peluang yang merepotkan pertahanan Vietnam. Alhasil, skor 0-0 terjaga. Masih ada 15 menit bagi kedua kesebelasan untuk mencari gol di babak pertama. Berita kedua, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan rasa bangga dan salut terhadap perjuangan para pemain Timnas Indonesia usai laga sengit melawan Vietnam di fase grup Piala AFF 2024. Dalam pertandingan yang digelar di Stadion Nasional Vietri tersebut, tim Garuda tampil di luar dugaan dan berbeda dari laga sebelumnya. Saya sangat bangga dengan perjuangan anak-anak kita di lapangan. Mereka menunjukkan mentalitas baja dan semangat pantang menyerah. Ini adalah bukti bahwa sepak bola Indonesia sedang berada di jalur yang tepat, ujar Erick Thohir. Erick Thohir tetap optimis terhadap masa depan sepak bola Indonesia. Ia menggarisbawahi pentingnya melanjutkan pembinaan usia dini dan meningkatkan fasilitas pendukung bagi para pemain muda. Ini bukan akhir, melainkan awal dari perjalanan yang lebih besar. Kita harus terus mendukung pemain-pemain ini dan memberikan mereka kesempatan untuk berkembang. Dengan konsistensi, saya yakin kita bisa menjadi kekuatan besar di Asia Tenggara dan bahkan di tingkat Asia, tegas Erick. Ikut sedih dengarnya. Bek Timnas Indonesia malah alami hal buruk ini usai timnya menang 4-0 di Liga Inggris tadi malam. Kemenangan Wolves U21 melawan Aston Villa U21 pada lanjutan Premier League 2 harus dibayar mahal. Pertandingan tersebut berakhir dengan skor 0-4 untuk kemenangan Wolves dalam laga yang digelar di Bodymoor Heath. Namun, satu pemain yakni Justin Hubner harus mendapatkan perawatan serius karena terlibat kontak dengan pemain Villa. Hubner kemudian harus ditarik keluar dan posisinya digantikan oleh Hayden Carson pada menit ke-90+1. Saat pertandingan hampir berakhir, Villa mencoba untuk setidaknya mencuri gol pada laga tersebut. Petaka datang saat Luka Lynch mencoba mendapatkan bola rebound di pertahanan Wolves. Lynch melakukan tendangan salto yang justru mengenai bagian kepala Hubner. Dia langsung mendapatkan kartu merah dan bek Timnas Indonesia tersebut terkapar di lapangan pertandingan sempat terhenti untuk dilakukan perawatan yang cukup lama kepada Hubner sebelum akhirnya ditarik keluar. Wasit memberikan tambahan waktu 14 menit sebelum akhirnya laga berakhir untuk kemenangan Wolves. Justin Hubner memberikan kabar terbaru melalui Instagram pribadinya pasca pertandingan. Dia terlihat terbaring di rumah sakit setelah dilakukan pemeriksaan lanjutan. Cedera di bagian kepala memang membutuhkan penanganan yang cepat dan tepat untuk meminimalisir resiko. Di rumah sakit sekarang, terima kasih semua orang untuk pesan-pesannya. Saya akan segera kembali, tulis Justin Hubner. Kabar ini tentu memberikan kecemasan karena sang pemain diproyeksikan bisa bergabung ke Timnas Indonesia pada ASEAN Cup 2024. Dia baru dilepas oleh Wolves pada babak semifinal nanti, dan saat ini skuad Garuda sedang berada di babak fase grup.
Shin Tae-yong beberapa waktu lalu berharap agar pemainnya bisa segera lengkap agar mereka bisa turun dengan skuad terbaik. Selain Hubner, ada Ivar Jenner yang diharapkan bisa merapat ke timnas untuk ajang ini. Ex-Go PSSI Arya Sinulinga menegaskan pihaknya masih mengupayakan agar kedua pemain ini bisa segera bergabung timnas. Turnamen yang tidak masuk agenda FIFA membuat pihak klub cukup sulit untuk melepas pemainnya ke timnas. Ya, tunggu sajalah soal Ivar dan Justin. Kita tunggu saja. Kan kemarin kita kira Rafael tidak bisa masuk. Padahal kita kira masuknya semifinal, tetapi kemarin sudah masuk tim, ujar Arya. Memakan korban. Laga Thailand versus Malaysia berakhir ricuh dan menyebabkan tawuran antar supporter kedua tim. Begini penjelasannya. Kericuhan terjadi setelah laga Thailand versus Malaysia di ASEAN Cup, Piala AFF 2024. Seorang supporter Harimau Malaya hingga dilarikan ke rumah sakit. Thailand menjamu Malaysia di Stadion Raja Mangala, Bangkok, Sabtu, 14 Desember 2024 malam. Hasilnya, Thailand menang tipis dengan skor 1-0. Gol kemenangan Thailand dicetak oleh Patrick Gustafsson pada menit ke-57. Selepas laga tersebut terjadi insiden antara supporter Malaysia dan oknum pendukung Thailand. Melansir dari Stadium Astro, seorang supporter Malaysia mengalami cedera setelah dipukul oleh oknum pendukung Thailand di Stadion Raja Mangala. Setelah laga, ada pula situasi di aman supporter Malaysia harus menunggu keadaan mereda sebelum meninggalkan stadion. Supporter Malaysia itu diyakini menjadi korban fans fanatik yang dikenal dengan nama Casual Thailand. Korban yang merupakan supporter Malaysia itu kemudian dirawat di Rumah Sakit Samiti Vej Srinakarin. Ia menjalani tes scan akibat pukulan di kepala. Sementara itu, Ketua Federasi Sepak Bola Thailand, FAT, Madam Pang atau Nual Van Lamsam buka suara terkait kejadian terkait supporter Malaysia. Terkait kasus supporter Malaysia yang cedera setelah pertandingan, Persatuan Sepak Bola Thailand telah mengirim korban untuk dirawat di Rumah Sakit Samiti Vej Srinakarin. Tulis Madam Pang dalam Facebook-nya. Staf internasional Persatuan Sepak Bola Thailand telah memfasilitasi dan menanggung biaya pengobatan, sehingga mereka dapat merasa tenang selama berada di luar negeri. Dokter telah melakukan CT scan kepala untuk memberikan hasil pemeriksaan yang terperinci. Korban telah diminta untuk tinggal di rumah sakit malam ini untuk menemui dokter bedah ortopedi. Namun, karena ia harus terbang kembali besok, ia telah meminta untuk kembali ke Malaysia untuk menjalani perawatan. Ia pun meminta untuk insiden setelah laga agar diusut lebih lanjut oleh kepolisian. Di sisi lain, kiper timnas Malaysia, Haziq Nazli, mengalami kesalahan fatal saat melawan timnas Thailand di Piala AFF 2024. Akibat kesalahan tersebut, akun media sosialnya menjadi sasaran kritik dari netizen Malaysia. Istri Haziq, Eira Hazali, yang merupakan seorang artis, merasa sangat marah setelah suaminya mendapat sumpah serapah dari netizen Malaysia. Kami dapat menerima semua cacian yang kalian tujukan kepada kami, kata Eira Hazali yang dikutip dari media Malaysia New Straits Times. Namun, ketika kalian mengutuk, mendoakan agar suami saya mengalami kelumpuhan dan melibatkan anak-anak kami, itu sudah melampaui batas, tegasnya.